Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melimpahkan nikmat serta taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran daring ini atau pembelajaran jarak dari rumah. Semoga apa yang kita impikan dengan belajarnya daring ini terwujud dengan baik dan ilmu-ilmu ananda sekalian bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, sebelum pembelajaran juga dimulai, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Karena sebagian kata Rasulullah SAW, senjata yang paling ampuh dalam menghadapi sesuatu itu adalah doa. Karena doa itulah zat yang paling untuk menguatkan pengabulan doa kita, hajat kita kepada Allah SWT dengan belajar ini. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai juga, silakan bagi Anda sekalian yang belajar daring di rumah, baik itu melalui Telegram sendiri, artinya di tempat wadah sendiri, baik itu di kamar sendiri, di ruangan tamu, di ruangan istirahat atau di ruangan lain-lain. Karena dengan bersihnya kita belajar, otomatis akan tercipta sebuah kenyamanan yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, untuk Anda sekalian, pada pertemuan kali ini yaitu kita masih membahas KD kita itu tentang FTP server. Yang dulunya FTP server ini pada intinya kita hanya mempraktikumkan melalui Debian. Sekarang kita praktikumkan 3 praktikum. Satu materi judul FTP ini akan kita praktikkan insyaallah 3 praktikum, di mana pada praktikum ini yang pertama kita telah menggunakan Cisco Packet Tracer. Dalam konfigurasinya yaitu FTP server menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang kedua sendiri menggunakan konfigurasi FTP server menggunakan Microsoft Windows. Yang insyaallah kita akan praktekkan atau kita akan peragakan sekarang proses konfigurasinya di Windows. Yang ketiga yaitu kita memasuki praktikum FTP server menggunakan Debian sendiri. Baik, kita langsung saja mempraktekkan konfigurasi FTP server melalui Windows atau melalui Microsoft Windows sendiri. Langkah-langkah yang pertama itu tentunya kita masuk ke tampilan dulu, baik dari Microsoft 7, Windows 7 atau Windows 8 atau Windows 10 sendiri. Langkah pertama yang harus Anda lakukan dalam mengetahui praktikum ini, yang pertama, terlebih dahulu membuat akun pada komputernya atau laptopnya. Nah, langsung saja kita klik start, klik di bagian berikut, lalu kita aktifkan akunnya, akun dari kawan laptop Anda sendiri. Di sini akun tersebut kita buat kebetulan akun Bapak belum ada password. Sekarang kita buat sebuah password. Di sini kita akan membuatkan sebuah password yaitu 12345 dan konfirmasinya 12345. Kemudian kita klik create password. Nah, di sini kita sudah mendapatkan password konfigurasi dari Windows. Password yang sudah kita masukkan, namanya itu Acer, dan passwordnya sudah kita masukkan 12345. Ini adalah tahap yang pertama. Tahap yang kedua,
itu kita langsung saja masuk ke control panel. Lalu di bagian control panel kita akan memberikan sebuah program. Nah, di program ini ada 3 menu. Yang pertama, program and feature, default program, dan desktop package. Langkah berikutnya itu kita masukkan, setelah kita masukkan program tersebut, kita akan menuju ke turn Windows footers on or off. Nah, setelah akan muncul tampilan berikut, kita akan memilihkan Internet Service Information Service. Centang saja, lalu pada bagian close ini kita keluarkan. Lalu di bagian FTP server di sini ada petunjuk dari FTP server. Lalu kita klik pada plusnya. Lalu pada FTP server ini akan terdapat 3 bagian lagi, yaitu FTP Extensibility dan FTP Service. Lalu pada ini kita checklistkan saja, centangkan maksudnya untuk mengaktifkan dari FTP server sendiri. Lalu kita oke kan saja. Sambil menunggu proses pengaktifan atau pengintarian FTP server dari Microsoft Windows. Proses untuk mengaktifkan FTP servernya lumayan cukup lama, maka para anda sahabat sekalian untuk meniru proses pengaktifan dari FTP server sendiri. Nah, setelah kita aktifkan FTP servernya, maka otomatis akan tampilan tersebut akan hilang. Langsung kita lanjutkan saja. Dan langkah berikutnya itu kita akan masuk ke, kita cari di sini set programming, yaitu ISC, Internet Information Service. Ini adalah bawaan dari sebuah aplikasi Windows, bawaan dari Windows. Nah, seperti ini akan munculkan tampil. Ini adalah Internet Information Service. Terdapat beberapa menu, banyak sekali. Dan berikutnya itu kita ambil bagian acer PC yang kita punya ini, yaitu kita ambilkan bagian bawahnya pada yang start ini, di proses. Baiklah, pada
berikut ini kita akan memperagakan, yaitu buka di besaran sedikit lah. Pada step ini yang telah kita ambil sebelumnya, itu menampilkan site. Kita klik kanan lalu kita ketikkan add FTP site-nya. Lalu sini kita buat nama kita sendiri, yaitu Pak Sunudi Fauzi, dan di partisinya kita ambil partisi C, lalu kita next pada bagian ini. Lalu pada kita akan menampilkan atau mendapatkan IP address yang telah tersedia pada komponen IIS, Internet Information Service, addressnya ini. Dan berikutnya itu kita klik pada start FTP site automatically, yaitu no SSL pada port 21, lalu kita next kan. Nah, pada tampilan ini yang berikutnya itu kita authentication kan, kita klik basic, lalu kita klik pada allow access to, yaitu all reset, pada permission yaitu membaca read and write, lalu kita klik finish. Oke. Pada langkah berikutnya itu kita ambilkan basic setting untuk melihat apakah sudah authentication atau belum, dengan cara klik test testing. Sini sudah ada satu authentication, sementara authorization belum. Sekarang kita aktifkan authorization dengan cara connect to us. Ulangi dengan cara connect to us, lalu klik, lalu kita ambil bagian specific user, lalu klik button set. Pada tampilan ini akan memunculkan yaitu set credential, yaitu ada username, password, dan konfirmasi password. Artinya kita akan memasukkan akun dari laptop yang telah kita edit, yang telah kita buat passwordnya pada laptop tersebut yang sebelumnya. Sini nama laptop apa itu Acer, dan passwordnya tadi yaitu 12345, konfirmasi password 12345, kemudian kita oke kan. Oke. Lalu kita cek apakah sudah atau belum. Nah, dan apabila muncul tampilan seperti ini, authentication dan authorization, artinya eksekusi jauh otomatis sudah bisa digunakan untuk mengakses FTP servernya. Sudah. Sekarang kita tester pada IIS-nya. Sekarang kita menuju untuk pengaksesan, yaitu kita buka bisa dari melalui Google Chrome atau Mozilla Firefox untuk menampilkan pengaksesan dari FTP server melalui Windows tersebut. Di sini Bapak akan mencoba melalui Mozilla Firefox. Nah, tampilannya sudah muncul. Sekarang kita ketik FTP titik 2 double slash. Sekarang kita masukkan ini. Perintah ini selalu kita munculkan untuk pengaktifan pengaksesan dan FTP server melalui Microsoft Windows, yaitu untuk melihat di partisi C telah kita buat. Kita masukkan FTP titik 2 double slash dan IP address yang telah kita dapatkan dari pengaturan IIS pada sebelumnya, 169.254.1.1.146 dan kita enterkan. Pada tampilan ini dia akan meminta masukkan sebuah username dan password. Kita masukkan username dari akun laptop Bapak sendiri, yaitu Acer, dan passwordnya 12345, lalu di scan. Nah, apabila sudah muncul tampilan seperti ini, itu artinya pengaksesan dari kemudian FTP server melalui Microsoft Windows sudah berhasil diakseskan atau sudah berhasil dipraktekkan.
tampilan dari partisi C, A12U, Commerce of Init Code dan program file. Sekarang kita buktikan, kita lihat apakah betul ini adalah partisi C. Kita buka komputer. Nah, ini adalah partisi C yang ada di laptop Bapak, yaitu FTP server sendiri sudah mengakseskan atau menampilkan dari partisi C, yaitu ada 12U, ada commerce output, ada init output, ada program file. Di sini sudah ada A12U, commerce output, init output dan program file. Artinya sudah FTP sudah mengakses dari partisi C yang kita edit pada IIS, FTP server internet information service. Sekarang kita proses saja. Nah, inilah tampilan dari FTP server untuk konfirmasi dari Microsoft Windows. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita sendiri, untuk Anda mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan belajar daring ini dapat memberi manfaat yang luar biasa. Itu pengaruhnya untuk Anda sendiri. Dan jangan lupa sebelum pembelajaran setelah berakhir, sebelum mengakhiri pembelajaran maksudnya, silakan santai dan rileks Anda sekalian. Jangan lupa berdoa. Kita telah mengakhiri sebuah pembelajaran. Semoga diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas masih praktikum bersama, yaitu konfigurasinya metodenya yang berbeda. Itu sekarang konfigurasi FTP server melalui Microsoft Windows, dan untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas yaitu konfigurasi FTP server menggunakan Debian. Insya Allah kita akan pada pertemuan berikutnya. Demikian